Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adam Prastio, NIM E91219082 akan sedikit mempresentasikan tentang Imam Suhrawardi. Biografi Imam Suhrawardi. Nama lengkapnya adalah Syihabuddin Yahya Ibnu Amirah Abu Al-Futuh Suhrawardi. Ia sangat terkenal dalam sejarah filsafat Islam sebagai guru iluminasi atau Syekh Al-Isyraq. Suatu sebutan bagi posisinya yang lazim sebagai pendiri mazhab baru filsafat yang berbeda dengan mazhab paripetatik. Imam Suhrawardi lahir di kota kecil Suhraward di Persia Barat Laut pada 549 Hijriah atau 1154 Masehi. Ia menemui kematian tragis melalui eksekusi di Aleppo pada 587 Hijriah atau 1991 Masehi. Dan karena itulah ia disebut sebagai guru yang terbunuh atau Asy-Syaikh Al-Maktul. Pendidikannya dimulai di Maragha, sebuah kota yang kemudian menjadi terkenal karena munculnya Nasir al-Din al-Tusi pada tahun 1201 sampai 1274 Masehi yang membangun observatorium Islam pertama di bawah bimbingan Majdud al-Din al-Jalili dalam bidang fikih dan teologi. Selanjutnya Suhrawardi pergi ke Isfahan untuk lebih mendalami studinya pada Zahir al-Din Qori dan Fakir al-Din al-Mardini. Pemikiran filsafat Imam Suhrawardi. Imam Suhrawardi memperkenalkan konsep baru yang disebut iluminasionisme atau isyraqiyah, yakni suatu pancaran cahaya yang berasal dari Nur al-Anwar. Konsep ini belum ada filsuf muslim yang mengemukakannya. Kata isyraq mempunyai banyak arti, antara lain terbit dan bersinar, berseri-seri, terang karena disinari dan menerangi. Tegasnya, isyraqi berkaitan dengan kebenderangan atau cahaya yang umumnya digunakan sebagai lambang kekuatan, kebahagiaan, ketenangan, dan hal lain yang membahagiakan. Lawannya adalah kegelapan yang dijadikan lambang keburukan, kesusahan, kerendahan, dan semua yang membuat manusia menderita illumination. Dalam bahasa Inggris yang dijadikan padanan kata isyraq juga berarti ini cahaya atau penerangan. Dalam literatur lain, isyraqi juga dimaknai sebagai timur, sebagai sumber sesuatu yang memancar dan dunia keabadian. Dalam bahasa filsafat, illuminatism berarti sumber kontemplasi atau perubahan bentuk dari kehidupan emosional kepada pencapaian tindakan dan harmoni. Selanjutnya, bagi kaum isyraqi, apa yang disebut hikmah bukan sekadar teori yang diyakini, melainkan perpindahan ruhani secara praktis dari alam kegelapan yang di dalamnya pengetahuan dan kebahagiaan merupakan sesuatu yang mustahil, kepada cahaya yang bersifat akali yang di dalamnya pengetahuan dan kebahagiaan dapat dicapai bersama-sama. Karena itu, menurut mazhab isyraqi, sumber pengetahuan adalah penyinaran cahaya yang itu berupa semacam hajj yang menghubungkan dengan substansi cahaya. Lebih jauh, cahaya adalah simbol utama dari filsafat isyraqi. Simbol cahaya digunakan untuk menetapkan satu faktor yang menentukan wujud, bentuk, dan materi. Hal-hal masuk akal yang primer dan sekunder, intelek, jiwa, zat individual, dan tingkat-tingkat intensitas pengalaman mistik. Jelasnya, penggunaan simbol cahaya merupakan karakter dari bangunan filsafat isyraqi. Buah karya pemikiran filsafat Imam Suhrawardi. Adapun buah karya dari Imam Suhrawardi terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, pemikiran Imam Suhrawardi tentang kosmologi atau alam. Imam Suhrawardi memiliki pandangan dalam bidang kosmologi yang berbeda dengan apa yang dianggap oleh para ahli sebagai berasal dari para filsuf lain. Menurut Imam Suhrawardi, hal itu adalah berasal dari pandangan dunia yang dibangun Avicenna. Ia menyatakan persetujuannya, akan tetapi ia juga berusaha dengan mengutip kitab suci atau inti ajaran tasawuf. Alam semesta merupakan pancaran abadi dari sumber yang pertama. Dalam tambahan mengenai esensi yang bukan materi atau cahaya, adalah hal yang tidak dapat ditentukan yang pernah kita lihat. Merupakan sesuatu yang mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada materi yang secara langsung berasal dari cahaya utama atau secara tidak langsung dari sinaran cahaya Tuhan. Yang kedua, pemikiran Imam Suhrawardi tentang ketuhanan. Inti filsafat illumination adalah sifat dari penyebaran cahaya. Beberapa tokoh sufi menyebutkan Allah dengan cahaya berdasarkan Al-Quran surat An-Nur 35. Sedangkan Suhrawardi menyebutkan Allah dengan Nur al-Anwar. Cahaya merupakan esensi yang paling terang dan paling nyata, sehingga mustahil terdapat sesuatu yang lebih terang dan lebih jelas daripada cahaya. Oleh karena itu, cahaya pertama tidak memerlukan penyebab luar selain dirinya. Imam Suhrawardi mengikuti argumen yang dikemukakan oleh Ibnu Sina dalam menjelaskan wajib al-wujud. Konsep terang dan gelap Imam Suhrawardi diadopsi dari konsep Tuhan dalam ajaran Zoroaster.
Hal itu tidak berarti bahwa prinsip yang dipakainya adalah sama persis, sebab ada kenyataan terdapat perbedaan yang menonjol antara penggunaan konsep terang dan gelap dalam sejarah Zoroaster dan Imam Suhrawardi. Yang ketiga, pemikiran Imam Suhrawardi tentang jiwa manusia. Konsep jiwa Imam Suhrawardi tidak jauh berbeda dengan pandangan para filsuf Paripatik. Ia lebih cenderung mengutip konsep yang telah disempurnakan oleh para filosof muslim, seperti konsep jiwa Ibnu Sina semakin lengkap dan sempurna. Dia memberikan penjelasan tentang jiwa dan daya-daya yang melekat padanya secara sistematis. Imam Suhrawardi menuangkan pemikirannya tentang jiwa dalam magnum opusnya, Hikmah al-Isyraq, misalnya tentang barzakh, mimpi, ma'ad, dan kenabian. Kedua, dalam kitab Haikil An-Nur, misalnya argumen-argumen yang membuktikan adanya jiwa, daya-daya jiwa, karakter-karakternya, sumber-sumber jiwa, dan nasab jiwa setelah terlepas dari jasad. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.